Dengan cukup pede, gue bisa mengklaim kalau ini adalah action cam paling bagus yang diluncurkan di tahun 2024. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera aksi terbarunya Insta360, yaitu adalah Insta360 S Pro 2. Dimana ini adalah action cam yang udah cukup lama gue tunggu-tunggu karena rumornya udah keluar dari beberapa bulan lalu ya. Dan memang kenapa gue excited banget, gue pakai yang versi pertamanya dan gue bisa mengklaim dari semua jajaran action cam yang ada sekarang di market, dia adalah jajaran yang paling ganteng menurut gue. Dan semakin ganteng lagi di versi yang S Pro 2-nya ini. Tapi nggak cuma soal fisiknya doang ya. Kita akan bahas juga soal fitur yang dibawa, di mana dia ternyata juga yang bisa gue bilang paling canggih sepertinya dibandingkan para action cam lain. Dia adalah action cam dengan kemampuan record video dengan resolusi atau spesifikasi tertinggi dibandingkan dengan semua action cam lainnya. Jadi dia itu bisa merecord up to 8K 30 frame per second, atau kalian juga bisa ya untuk 4K-nya dia bisa sampai 120 frame per second. Walaupun di action cam lain juga rata-rata bisa sih untuk 4K 120, cuman dari quality mungkin kita bisa agak bandingin lagi nanti. Tapi dia doang yang bisa ngerekam sampai 8K 30 fps. Sebenarnya yang versi satunya dia bisa juga 8K, tapi untuk yang versi satunya itu cuma sampai 24 frame per second doang. Sama kalau kita berbicara resolusi, sebenarnya yang lumayan mendekati itu ada GoPro. GoPro itu bisa sampai 5,3K untuk resolusi maksimalnya, sedangkan kalau kita ngomong DJI Action yang 5 Pro kemarin aja itu dia cuma bisa sampai 4K doang. Tapi GoPro pun menurut gua nggak apple to apple kalau kita bandingin, karena si GoPro itu punya sensor yang paling kecil dari jajaran action cam yang kita sebut tadi gitu ya. Dia itu bener-bener kecil banget kayak sensor HP untuk si GoPro. Sedangkan di S Pro 2 dan juga DJI ini dia udah sama ukuran sensornya 1:1,3 gitu ya. Jadi ya memang agak susah, tapi dia agak gede ukurannya gitu. Jadi menurut gua jauh lebih proper juga untuk ukuran resolusi yang cukup tinggi. Layarnya sendiri juga paling enak. Walaupun layar depannya dia nggak nunjukin gambar ya. Dia cuma untuk beberapa informasi aja, tapi dengan layarnya yang bisa menghadap ke depan, layar utamanya gitu ya. Kita ketika lagi vlogging bisa melihat gambar yang paling bagus, paling jelas, paling jernih dibandingkan semua jajaran action cam lainnya. Dan ini bakal kepake banget. Belum lagi gua lihat di video promo motionnya, dan menurut gue masuk akal kalau kita kayak lagi riding, dia misalkan ditaruh di tangki motor atau di stang motor atau stang sepeda kita, dia bisa agak angled. Jadi kalau kita lagi low angle gini, kita bisa melihat layarnya tuh dengan full gitu ya, karena layarnya bisa dinengokin ke atas. Udah terbukti juga, walaupun layarnya flip kayak gini, tapi dia kalau lagi ditutup dia ngunci, dan so far terbukti kalau layarnya pun cukup awet. Karena di S Pro kita yang pertama, itu layarnya juga udah menggunakan mekanisme yang sama, dan dia awet gitu ya. Kalau udah kondisi kunci gini ya kalian pakai cukup ekstrim, dia tidak akan ada isu. Dan kita bisa lihat juga ya, kayak waktu si DJI Pocket 3 layarnya ada isu, itu udah pasti viral gitu kan. Sedangkan di sini tidak ada yang pernah terjadi layarnya patah atau semacamnya gitu, yang kayak ditakutkan orang-orang dengan layar flip kayak gini. Jadi menurut gua untuk layarnya ini udah nilai plus banget untuk si S Pro 2 ini. Buat mic-nya sendiri dia menarik ya. Sekarang dia membawa sebuah wind guard yang bisa kita cabut, bisa kita ganti juga kalau misalkan kita pengen nyelam, jangan pakai wind guard-nya ini. Tapi ini sangat ngebantu kalau kita lagi syuting outdoor. Ada banyak angin ketika kita lagi vlogging, dia bisa mengurangi noise anginnya banget. Dan bahkan untuk penggunaannya juga dia sebenarnya ditujukan untuk yang lebih ekstrim. Kayak kalau kita lagi riding gitu kan, itu kan anginnya bener-bener kuat banget. Dia bisa mengurangi noise ketika lagi digunakan riding tersebut. Tapi berbicara soal mic-nya, di sini juga ada fitur yang cukup unik ya, dimana dia itu punya fitur yang namanya dual recording. Jadi kita bisa memasangkan mic Bluetooth, atau kalian bisa juga pakai semacam intercom gitu ya kalau kalian lagi riding. Tapi dia juga tetap record dan disimpan datanya di dalam file dia. Itu record file dari si mic built-in-nya, yang klaimnya itu bisa kepake kalau kalian lagi riding dan kalian pengen denger suara dari mesin motornya. Fitur yang cukup unik menurut gua, tapi dalam penggunaannya menurut gua cukup masuk akal ya. Apalagi kalau kalian kayak semacam motovlogger gitu. Jadi kalian tetap dapat suara kalian ngomong dan tetap dapat environment sekitar juga ketika ada ya hal-hal yang mungkin cukup unik terjadi ketika kalian lagi riding gitu ya. Cuman secara sistem dia kalau di dalam aplikasinya itu namanya audio mix. Nanti kita bisa atur lebih ke suara mic wireless kita atau lebih ke suara di built-in-nya. Cuman kalau misalkan kalian langsung backup filenya kayak langsung ke Adobe Premiere atau semacamnya,
file yang masuk di situ yang kebaca sama softwarenya itu langsung si mic wirelessnya gitu. Jadi ya kalian sesuaikan juga penggunaannya gitu. Tapi ya menurut gua itu cukup menarik buat diimplementasikan. Apalagi kalau kalian sering potong-potong video gitu kan buat taruh di Instagram dan lain sebagainya, kalian bisa langsung pilih pakai audio mixnya lebih ke environment dari mic ini atau lebih ke mic wireless kita. Sama untuk mic wireless tadi dia bisa mic Bluetooth. Kita udah ngetes juga pakai DJI Mic 2 kita, itu juga bisa langsung connect ke sini. Sama untuk intercom, kita sih nggak ada intercom buat ngetes ya, karena kita jarang riding juga di sini. Tapi paling nggak Insta360 udah memberikan list device yang kompatibel dan menurut gua compatible listnya itu cukup banyak. Jadi ya silahkan kalian lihat aja intercom kalian ada atau enggak di list tersebut. Buat baterai dia kapasitasnya udah nambah ya. Dia di 1800 mAh sekarang, sedangkan baterai lamanya itu cuma di 1650. Nambah sedikit, tapi yang gua lebih suka adalah langkah yang mereka ambil dengan mengupgrade baterainya tapi tidak mengubah bentuknya. Jadi kalian kalau pakai S Pro yang lama, baterainya itu bisa tuker-tukeran dengan S Pro 2 ini, tetap kompatibel dan tetap bisa dipakai. Cuman ya di versi barunya ini baterainya lebih awet aja karena dia udah ada penambahan kapasitas tadi. Sama kalau untuk perekaman, dia juga cukup menarik karena dia mengklaim membawa color profile di sini. Katanya sih membawa Leica color profile. Gue sih nggak terlalu gimana-gimana dengan color profile-nya. Yang gue cukup suka adalah di sini dia membawa LUT untuk color profile-nya. Walaupun gue kayaknya agak salah ya, waktu unboxing gue bilang itu LUT, tapi kayaknya itu iLUT. Jadi beda sama LUT-nya. Sorry, bukan LUT, lock profile. Jadi bukan L-lock tapi iLock. Jadi beda sama Leica lock gitu ya. Jadi dia di sini kayak pakai terminologi dia sendiri dengan iLock. Dan yang kita rasain sih nggak gimmicky juga ya. Ketika kita shoot pakai si iLock-nya ini, dia kita kasih LUT di editing dan warnanya jauh lebih natural dibandingkan kayak processingnya sebuah action cam gitu. Jadi warnanya ya natural kayak kita pakai kamera mirrorless karena kan memang action cam biasanya ngejar HDR-nya ya. Sedangkan di sini kalau kita pakai si iLock-nya ini dia warnanya bisa jadi lebih natural. Cuman yang agak disayangkan adalah walaupun dia bisa record lock, dia file videonya itu setahu gue belum 10 bit, masih di 8 bit. Jadi sebenarnya untuk kita exploring warnanya masih agak terbatas walaupun udah ada lock profile. Tapi ya mungkin itu bakal jadi update besar di versi selanjutnya lagi. Cuman secara penggunaan gue sih nggak ada masalah dengan warna yang mereka berikan di warna standarnya sekalipun. Nah, yang gila itu adalah performa low light-nya dari si S Pro 2 ini. Jadi dari tahun lalu, S Pro yang pertama itu adalah gebrakan besar di jajaran action cam karena dia mampu untuk merekam low light dengan pure videonya dengan hasil yang sangat bagus gitu ya. Walaupun kondisi cahaya agak kurang, tapi kita kalau vlogging atau semacamnya, detail masih kelihatan jelas gitu kan, dan gambar ya terlihat tidak underexpose sehingga masih bisa dinikmati oleh penonton. Cuman kemarin itu pas launching si DJI Action 5 Pro ini, dia juga tiba-tiba memberikan processing yang bagus di kondisi low light-nya dan dia jadi bisa di-compare gitu ya, yang menurut gua lumayan bisa diadu lah secara low light-nya untuk S Pro yang pertama dengan si DJI Action 5 Pro ini. Tadinya gua berpikir oke, opsi action cam udah lebih bagus gitu kan untuk low light, dia bisa juga dipakai untuk low light, tapi ternyata di versi 2-nya ini dia raising the bar gitu. Dia memberikan improvement low light yang lebih ketara lagi. Jadi kita tes ketiganya, kita tes S Pro yang pertama, kita tes pakai DJI Action 5 Pro dan juga pakai si S Pro 2 ini. Dan kalian bisa lihat juga di hasilnya dan nanti gua akan jelasin juga detailnya, tapi si S Pro 2 ini menang telak. Dimana untuk processingnya buat kita sih agak membingungkan ya. Dia membawa karakter si action cam yang mengejar HDR. Maksudnya HDR itu highlight dan shadow-nya itu tetap detailnya kelihatan jelas, tapi dia bisa melakukan itu di kondisi low light. Jadi ketika kita tes di ketiganya ini, kita nggak tes di GoPro karena GoPro udah percuma gitu ya. Kalau malam udah busuk aja gambarnya. Jadi kita ngetesnya di ketiga ini. Dan S Pro 2 doang yang beberapa detail highlight itu entah kenapa dia bisa recover gitu. Jadi kalau di footage test kita itu kayak di bagian jendela-jendela apartemen gitu ya, detailnya kelihatan lebih jelas. Sama yang paling ekstrim di contoh kita adalah waktu si Skyriding itu ada papannya Alpha Midi. Itu Alpha Midi apa Alfamart ya? Tapi ya itu pokoknya ada Alpha gitu kan. Di kedua action cam ini, S Pro yang pertama sama Osmo Action 5 Pro itu nggak kelihatan detailnya, udah terang aja gitu, highlight gitu ya.
Sedangkan di sini sangat-sangat jelas di S Pro 2 ini. Jadi mungkin efek dari si Action Cam ini kan membawa dual AI chip ya, dual processing chip yang membuatnya bisa memproses gambar tersebut dengan lebih baik lagi. Dan menurut gua itu bakal kepake banget. Jadi ketika kalian riding di malam hari pun ya rasanya kayak siang, dimana detail-detail kecil itu bisa terlihat, mau di shadow, mau di highlight gitu ya. Kalau misalkan ya, kalau gue nggak ngerti lah, motovlogger kan mungkin banyak kontennya itu mau cari sensasi juga ya, kalau ada tabrakan atau apa gitu ya, atau ada senggolan dan lain sebagainya, atau ngerekam plat nomor gitu ya, ada mobil-mobil yang tabrak lari atau apa, kalian kejar, plat nomornya lampunya terang gitu kan. Nah itu tetap kelihatan berarti kalau di posisi seperti itu. Jadi menurut gue processingnya itu bener-bener gokil banget sih S Pro 2 ini, yang kita bener-bener nggak ngira ketika testing dan kita lihat hasilnya baru ketahuan oke, dia memberikan standar baru lagi untuk level low light di sebuah action cam. Buat harga sendiri, si S Pro 2 ini dijual dengan harga 7 jutaan rupiah. Dia ada dua versi kalau nggak salah. Dia ada yang bundling untuk dapat 2 baterai gitu ya. Jadi bukan yang kayak creator kit. Karena setahu gue memang S Pro itu dan sifatnya Insta360 juga ya, nanti mereka jualnya itu justru ada bundle-bundle yang sesuai dengan penggunaan-penggunaan tertentu gitu ya. Ada bundling motorcycle, ada bundling untuk surfing, ada bundling untuk apa. Tapi secara harga tersebut sangat worth it untuk apa yang kita dapatkan di kamera ini. Dan balik lagi, gue bisa mengklaim kalau kamera ini adalah kamera aksi terbaik yang diluncurkan di tahun 2024 ini. Secara value dan juga secara inovasi yang dibawa. Sama gue lupa juga ya, di sini dia akhirnya si lensanya ini bisa dibuka dan kalian bisa gonta-ganti aksesoris. Cuman kita nggak ada aksesoris apa-apa juga buat lensanya ini, jadi kita nggak ada testing ke situ. Mungkin nanti dia akan menyediakan ND filter atau semacamnya gitu ya, biar lensanya ini bisa dibuka, atau mungkin berbagai adapter kayak yang dilakukan GoPro. Tapi ya kita nggak ada cobain bagian itu, makanya gue lupa juga di pembahasan gue. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Benar-benar kamera aksi yang inovatif di tahun 2024 dan worth it buat dipertimbangkan. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.